tahun berapa sih sebenarnya Mas? Kita mulai di tahun 2021. Oh setelah corona Mas ya? Ya, itu tapi masih aktif corona itu. Malah masih ya belum ini. Tapi masih. memang dari awal Ruang Sablon berdiri itu memang di rumah aja Mas? Iya emang di rumah karena emang kita keterbatasan tempat kan ya. Jadi misalnya mau ke arah kota itu mungkin menambah ini juga ya, menambah modal juga ya? Iya, yang terutama lebih ke modal. Terus Karena dengan berkembangnya waktu, dulu masih sendiri? ya dulu masih sendiri, masih dibantuin sama istri kan. Berdua ya. Terus sekarang kalau di tahun 2025 nih, udah mau 2026 nih, merasakan lonjakannya itu di bulan apa Mas kalau untuk usaha sablon? Kalau yang pasti itu pasti di bulan Agustus sama mau Lebaran itu biasanya mau Lebaran melonjak. ini juga, Mas? Biasanya mereka buang buat THR, buat kenang-kenangan. Biasanya mereka banyak juga yang pakai sablon itu apa kaos sablon. Mungkin dari mana ya Mas ya, kayak pengusaha-pengusaha kecil, UMKM misal gitu. kayak ini jenengan mau ambil mie lidi tadi kan, nah misal seperti ini. Dia ngasih souvenir ya? Nah souvenir buat kenang-kenangan mungkin. Sebenarnya di bulan puasa juga ada lonjakan juga ya? Ya bulan puasa sama Agustus tadi yang paling sering. Ke komunitas atau Karang Taruna Mas ya? Nah, Karang Taruna terus buat ini apa karnaval-karnaval kayak seperti itu. Nah, terus Mas kalau untuk yang di Ruang Sablon ini hari ini lebih fokus ke mana sih Mas untuk jenis apa? Untuk jenis sablonnya? Jenis sablonnya? Kami lebih fokus ke yang plastisol sebenarnya. Dari awal memang plastisol? Ya, dari awal memang plastisol. Terus kemudian Mas dengan adanya perkembangan teknologi sablon nih, kan kita mengenal ada DTF itu ya. Oh iya. Main juga Mas di sini? Kita juga pakai itu juga, tapi karena emang awalnya dari plastisol, terus kita mulai dengan karena suka, bukan cuma karena bisnis. Itu tetap masih kita nikmati plastisolnya. Tapi masih lumayan juga Mas, kalau Mas ada persentase berapa persen Mas kalau untuk yang plastisol? Plastisol masih tetap dominan untuk di kita, ya, masih dominan. Kalau DTF itu karena kadang terkendala di jumlah Mas ya? Misal pesan satuan. Jadi satuan pun sebenarnya bisa juga Mas? Bisa juga Mas, kita layani juga. Tapi ya itu. Mas, kalau saya nanya ya, pengaruh di kan Ruang Sablon juga punya akun-akun yang aktif nih di TikTok maupun di Instagram ya. Itu pengaruh banget nih sih Mas sebenarnya. Lebih ke apa sih sebenarnya pengaruhnya kepada calon konsumen itu seperti apa? Wah, ngaruh banget Mas. Terus terang aja kita tempatnya ini di paling belakang susah dijangkau kan ya. Dengan adanya nyelempit bahasanya ini. Dengan adanya sosial media ini kita memperkenalkan ke mereka. Secara tidak langsung mereka punya kepercayaan kepada kita. Ini sih ya, kita juga jahit sendiri ya. Nah, kita jahit sendiri, kita beli bahan langsung dari Jogja. Jadi nyablon juga artinya mereka bisa, misalnya ada konsumen datang, mereka bisa lihat nih bahwa ini nyablon sendiri. Gitu. Oh iya. Bukan di maklun atau di bukan maklun ya. Nah, dari sisi penjualan setelah aktif di online ini Mas, apakah hanya dari Kabupaten Magelang aja atau gimana Mas? Wah, kalau yang akhir-akhir ini malah banyak dari luar kabupaten. Dari mana itu Mas? Jogja ada, terus kalau ini dari ini Muntilan. Terus tadi ada juga dari. Kalau waktu itu nggak salah dari Jawa Timur ada juga Mas kalau ini. Oh iya, Jawa Timur kemarin komunitas sapi. Komunitas APPS itu dari Jember ya. Nah itu secara otomatis kan dia transaksi via online kan? Iya via online. Ketemu orangnya gitu. Sama sekali belum pernah ketemu. Ya, tapi mungkin orangnya juga udah melihat kualitas. Iya. Pertama dia itu cuma pesan selosin, tapi setelahnya langsung boom. Banyak. Berapa? Banyak Mas, hampir 700-an kalau nggak salah. Jadi gini Mas, kalau untuk hari ini Ruang Sablon ini dia bisa untuk kapasitas produksinya berapa per hari Mas? Sehari plastisol kisaran 150 sampai 200 nanti masih mampu. Dibantu berapa karyawan hari ini Mas? Ada 5 teman-teman di sini, termasuk saya ya. Jadi pemberdayaan ini ya, pemuda juga ya, sekitar kita. Sekitar lingkungan. Punya pekerjaan ya. Oke Mas, terakhir harapannya gimana Mas terhadap Ruang Sablon ini di 2026 ini harapannya seperti apa? Harapannya kita yang pasti ingin lebih maju lagi. Terus yang pasti tentang kualitas sih. Terus ingin dikenal ke lebih luas lagi ke. Jadi bahkan kalau bisa. Ini, Tapi artinya setelah aktif di media sosial ini juga bisa menginspirasi teman-teman ya, mungkin para pemain sablon juga agar mereka juga melek juga terhadap media mungkin sosial. Bisa jadi. Soalnya kita masih sebenarnya untuk sosial media ini belum terlalu maksimal.
tapi efeknya udah ada. Efeknya udah, wah kalau saya bilang luar biasa. Berarti kalau itu di maintenance secara serius juga mungkin akan lebih efeknya terhadap penjualan lebih hebat lagi mas ya? Kalau saya bilang sih pasti sebenarnya. Cuman memang ada kendala. nah, Mas, memang ya? kendala belum terbiasa mungkin Ya. dengan perkontenan mungkin ya. Tapi memang artinya memang ketika usaha-usaha baru ini juga memang kadang ada kendala-kendala di mungkin ada admin yang harus itu juga sementara Iya. kita belum mampu bayar juga kan. Iya. Tapi tetap ini mas ya, udah merasakan untuk efek dari aktif bermedia sosial itu hanya Iya. memang, belum mengenal e-commerce ya mas, maksudnya untuk di Shopee atau itu memang belum ke situ mas. Oh, belum ke situ. Tapi rencana di 2006 akan ini mas, lebih Iya. ke aktif juga mas di Ya, mungkin awal 2026 ini langsung saya mau mulai main ke Shopee. Oke, sama TikTok mungkin mas ya. TikTok ya. Oke, di teman-teman ini semoga bisa menginspirasi bahwasanya dengan tekad kuat dan kesabaran yang pasti mas ya, bahwa semua usaha itu juga pasti ada hasilnya mas. Dengan rasa cinta juga. Oh, terima kasih mas Wahid. Siap, mari. Sukses terus buat Amin.